Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menginjak acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah Tausiah yang akan dibawakan oleh beliau Al-Alim Al-Syekh Al-Ustaz Saleh bin Muhammad Basalamah dari Jatibarang. Marilah kita dengarkan dengan seksama. Semoga menjadi manfaat keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada beliau Syekh Al-Ustaz Saleh bin Muhammad Basalamah, waktu dan tempat kami persilahkan. Udhkurus salata ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Al-Habib Naufal bin Idrus Al-Mutahhar, Al-Mukarram, Al-Fadil, Al-Habib Muhammad Ziya bin Idrus Al-Mutahhar, dan seluruh abna Al-Habib Idrus bin Ahmad Al-Mutahhar. Mudah-mudahan beliau-beliau ini menjadi khairu kholafin li khairi salaf, menjadi penerus-penerus perjuangan yang akan diridhoi oleh Allah, dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menggembirakan orang tuanya di taman surga. Amin ya rabbal alamin. Para habaib, para sepuh, para kiai, khususnya yang terhormat Bapak Setda Kota Semarang, dan seluruh para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, iman kita semakin kuat, Islam kita semakin mantap, akidah kita ahli sunnah wal jamaah semakin kokoh. Mudah-mudahan kita dan seluruh anak cucu kita menjadi orang-orang yang soleh-solehah. Di antara kita, saudara-saudara kita yang sedang menderita sakit disembuhkan oleh Allah. Kita pulang dari majelis ini, seluruh penyakit kita bohir dan batin disembuhkan oleh Allah. Rizki kita lancar, halal barokah, cita-cita kita disukseskan oleh Allah, problem yang menimpa kita diberi jalan keluar oleh Allah. Kita meninggalkan majelis ini, seluruh dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Barokah majelis hall pada pagi hari ini, Allah akan menjadikan kita orang-orang yang istiqomah sampai mendapatkan husnul khotimah. Sengaja saya mengawali pembicaraan dengan doa, karena saya yakin doa kita saat sekarang ini di tempat ini diijabahi oleh Allah. Seandainya hijab mata kita dibuka oleh Allah, kita akan melihat di tempat ini banjir rahmat Allah. Tadi kita telah mendengarkan manaqib beliau, kesan-kesan oleh Mbak Abdullah, disebutkan inda dzikris sholihin tatanazzalur rahmat. Ketika disebut sejarah kehidupan orang yang soleh, apalagi Habib Idrus, waliyun min auliyaillah, itu Allah akan menurunkan hujan rahmat.
Dan rahmat ini para hadirin yang kita basahi di tempat ini, rahmat ini akan mengikuti kita dan keluarga kita yang di rumah akan mendapatkan rahmatnya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik yang disampaikan oleh akhina Al-Habib Nagib dan Mbah Abdullah, itu bukan sekedar saya mendengar, saya akrab dengan beliau Al-Habib Idrus bin Ahmad Al-Mutahhar, bahkan dengan ayah beliau Al-Habib Ahmad bin Idrus Al-Mutahhar. Karena saya ketika masih bujangan selalu nongkrong di Semarang bersama Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Mutahhar. Doakan beliau mudah-mudahan disehatkan oleh Allah, diangkat berbagai penyakitnya. Dan alhamdulillah tadi malam semalam saya bersama beliau kelihatan segar bugar. Amin. Mudah-mudahan semua penyakit beliau diangkat oleh Allah. Para hadirin, saya tidak akan berbicara panjang lebar. Tapi begini para hadirin, dari apa yang saya dengar tadi, kalau kita uraikan, insya Allah sampai duhur sudah selesai. Dari sejarah beliau, dari kesan Mbah Abdullah. Tapi intinya para hadirin, intinya, kalau kita cari ilmu, namanya apa? Murid. Namanya apa? Kita cari ilmu, namanya apa? Habib Idrus itu bukan murid tapi murad. Apa? Murad. Kita pengen apa enggak? Coba lihat tadi dari sejarahnya. Habib Ahmad Bafaki memanggil beliau. Habib Ali, ya, ditunjukkan Habib Ali Syihab, orang yang ma'rufun fis sama, majhulun fil ardi. Dikenal di langit, tidak dikenal di bumi. Iya. Habib Idrus itu seorang yang murad, bukan murid. Insya Allah kita yang cinta akan bisa diberi oleh Allah, walaupun sedikit barokahnya beliau, kita semuanya akan menjadi murad. Murid itu yang mencari, kalau murad yang dicari. Coba secara akliyah, nyari sama dicari, mulia mana? Dicari. Nyari sama dicari, capek mana? Capek nyari. Ya, ini Allah terangkan dalam Al-Quran. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau tidak salah dalam surat Al-A'raf. Kita semua tahu sebentar lagi akan masuk bulan Rajab. Di dalam bulan Rajab ada peristiwa besar namanya peristiwa Isra Mi'raj. Ada seorang nabi namanya Nabi Musa alaihis salam. Nabi Musa alaihis salam. Nabi Musa para hadirin, Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah. Mulia apa enggak? Orang diajak bicara oleh Allah. Tapi Nabi Musa tidak melihat Allah, hanya mendengar suara Allah. Perhatikan, Nabi Musa disebutkan oleh Allah sebagai kalimullah, orang yang bicara dengan Allah, tapi tidak melihat Allah. Nabi Musa ketika mendengar suara Allah, begitu indah, begitu lezat, begitu bahagia, begitu menyenangkan. Lama-lama Nabi Musa ingin melihat Allah, ingin melihat Allah. Lihat surat Al-A'raf. Nabi Musa mengatakan, Robbi arini andur ilaik. Allah. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, tolong nampakkan wujudmu ya Allah. Nabi Musa minta Allah menampakkan wujudnya karena Nabi Musa sudah rindu kepingin melihat wujud Allah. Apa jawab Allah? Ya Musa, lantaroni. Ini pakainya lan bukan la. Kalau la sekedar tidak bisa, tapi kalau lan sama sekali Musa, kamu tidak akan bisa melihat aku, kata Allah. Ini Nabi Musa namanya punya kehendak, nyari, namanya murid, kepingin melihat Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mohon kepada Allah, ya Allah, aku ingin melihat engkau. Tapi malam 27 Rajab, Nabi kita Muhammad dijemput oleh Allah sampai Arsy, sampai Sidratil Muntaha, ila ma la ya'rifuhu illallah, sampai di tempat yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ini maunya Nabi Muhammad apa maunya Allah? Maunya Allah. Berarti murid apa murad? Murad. Enak apa enggak? Nabi Musa meringik-ringik, ya Allah, nampakkan, aku pengen melihat wujudmu ya Allah, tolong ya Allah. Sampai capek Nabi Musa, tapi Nabi Muhammad dikawal, ya, diiring, dikondisikan yang luar biasa karena dikehendaki, karena murad Allah. Inilah gambaran Habib Idrus bin Ahmad Al-Mutahhar. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokahnya. Lah, kira-kira Bapak Ibu kepengin dapat cipratan muradnya beliau, pengen apa enggak? Pengen apa enggak? Saya banyak duduk dengan beliau. Bahkan adik saya dikawinkan oleh beliau dari Petek situ. Ya, dan beliau hadir perkawinannya ke rumah saya. Luar biasa. Mudah-mudahan, dan bukan mudah-mudahan, yakin beliau sekarang lagi senyum mendengarkannya. Ya, beliau lagi senyum mendengarkan dan beliau lagi melihat kita semua. Mudah-mudahan dengan nadroh rahmah, amin, dengan pandangan rahmat. Pengen apa ndak perhatian? Saya tidak akan bicara panjang. Beliau ini adalah mursyid thariqah Syadziliyah. Mursyid thariqah Syadziliyah. Yang saya lihat beliau ini, supaya kita semuanya insya Allah dapat cipratan menjadi murad, amin. Supaya hidup kita bahagia terus, amin. Hidup kita selamat dunia akhirat, amin. Allahumma amin. Rohaniyah beliau yang menjadikan beliau ini menjadi murad, ya, yang saya lihat ketika duduk-duduk dengan beliau, setidak-tidaknya ada 3. Di samping nanti ada resep yang menjadikan kita ini dapat ridho Allah dari guru beliau Sayyidina Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an. Ada 3 perhatian dari sifat dan muncul kerohaniahan beliau. Ada 3. Yang pertama, kenapa beliau menjadi murad? Kenapa beliau begitu dimuliakan oleh Allah? Yang pertama adalah beliau selalu mengedepankan niyatun sholihah, niat yang baik, niat yang baik. Ayo Bapak Ibu ikuti beliau, jangan sampai kita menyimpan niat yang tidak baik. Niat-niat kita yang tidak baik yang ada di hati kita, buang jauh-jauh. Penuhi dada kita, penuhi hati kita dengan niat-niat yang baik. Jaminan para hadirin, kalau dada kita penuh dengan niat yang baik, insya Allah kita mendapatkan husnul khotimah. Ini dambaan kita. Niyatun sholihah, niat yang baik. Orang kalau punya niat yang baik, dapat pertolongan dari Allah, dapat nadroh pandangan dari Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, aunullah li abdihi ala qadri niyatihi. Pertolongan Allah, pandangan Allah kepada hati seseorang tergantung dari niatnya. Aunullah li abdihi ala qadri niyatihi. Habib Idrus itu selalu dipandang dengan Allah pandangan rahmat. Habib Idrus itu selalu dipedulikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Idrus itu selalu diperhatikan oleh guru-gurunya karena punya apa? Niyatun
solihah, niat yang baik, niat yang baik. Ingat-ingat ini para hadirin ya. Alhamdulillah Habib Dia kemarin silaturahmi ke pesantren saya itu pulang dari Mekah belajar di Al-Maghfurlah As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, hanya diberi modal ketika pulang ini, niyatun solehah, persis yang dilakukan oleh Habib Idrus ya. Saya tidak punya apa-apa, nol, tapi alhamdulillah karena niyatun solehah, niat yang baik, Allah memberi pertolongan min haitsu la yahtasib, tanpa diduga-duga. Allah, mudah-mudahan kita dapat yang seperti ini, amin, Allahumma amin. Kemudian seperti disampaikan oleh Mbah Abdullah, antum sekarang ini sudah tidak ada Habib Idrus, berpeganglah dengan putra-putranya. Kita yakin putra-putranya ada jalur ke sana, amin, Allahumma amin. Dan ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita hidup di dunia tidak punya guru. Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an dalam kitabnya Jawahirul Ma'ani mengutip satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Khudhu aidil auliya. Hai umatku, ketika kamu sekalian hidup di dunia, berpeganglah dengan tangan para wali, berpeganglah dengan tangan para wali. Ini perintah loh dari Rasulullah, kita berpegangan dengan tangan para wali. Maksudnya berpegangan dengan tangan para wali apa? Belajar dengan beliau-beliau, ada ta'alluq. Ta'alluq itu menumbuhkan rasa cinta. Rahasianya apa sih? Kenapa sih Rasulullah sampai perintah supaya kita ini hidup di dunia berpegangan kepada tangan para wali dengan ajaran-ajaran beliau? Sebabnya apa? Fa innalahum daulatan yaumal qiyamah, karena para aulia nanti di hari kiamat diberi kekuasaan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat husnul khotimah. Setelah transit di alam kubur, kita akan mengalami hari kiamat. Maaf, saya dari Jatibarang Brebes ke sini itu ada yang awal. Kalau ndak ada yang nunjukkan jalan, sampai ndak ke sini. Sampai apa ndak? Ndak sampai. Begitu juga nanti hari kiamat, mungkin yang antum cari semuanya adalah pintu surga. Betul apa ndak? Terus tahu ndak arahnya pintu surga? Ndak tahu. Makanya harus berpegangan dengan para guru, para masyayikh, para aulia. Sebabnya apa? Nanti di saat-saat kita lagi bingung, di hari kiamat, beliau-beliau akan datang megang tangan kita. Sini aku tunjukkan, tuh sana pintu surga. Enak apa enggak? Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Ini yang pertama, karena tidak perlu waktu lama ya. Yang kedua, kenapa beliau menjadi murad? Sebab beliau punya himmatun aliyah, semangat yang tinggi. Betul enggak Mbak Abdul? Semangatnya tinggi apa enggak? Begitu tinggi semangat beliau, sampai dari tingginya semangat beliau, Allah buka mata hatinya sehingga bisa menceritakan sesuatu yang akan terjadi puluhan tahun yang akan datang. Tadi diceritakan himmatun aliyah, semangat yang tinggi. Semangat tinggi itu antara lain adalah istiqomah. Apa? Istiqomah. Kita kepengen cepat wusul sampai kepada ridho Allah, terus istiqomah ya. Makanya para masyayikh mengatakan al istiqomatu khairun min alfi karomah. Syekh Ahmad Tijani menganjurkan kepada para ikhwannya, mengatakan kun tolibal istiqomah wala takun tolibal karomah. Jadilah kamu orang yang mencari istiqomah, jangan mencari karomah. Sebab karomah itu muncul dari istiqomah. Al karomatu samaratul istiqomah.
Karomah itu adalah buahnya istiqomah. Karomah tidak usah dicari, akan muncul. Begitu hebat karomahnya Habib Idrus tadi kita dengar. Itu dari mana munculnya? Karena beliau istiqomah. Himmatun aliyah. Yang terakhir, yang ketiga adalah al-ikhlas. Beliau itu orangnya ikhlas. Ikhlas itu apa para hadirin? Kalau dalam syariah disebutkan ikhlas itu tasfiyatul a'mal an mulahadhatil makhlukin. Yang namanya ikhlas adalah melatih diri untuk melakukan sesuatu karena ingin mencari ridho Allah, tanpa menunggu penilaian manusia, tanpa mencari penilaian manusia. Ini syariah. Tapi kali hakikat, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mal ikhlas. Ya Rasulullah, ikhlas itu apa? Kata Rasulullah, nanti aku akan tanya sama malaikat Jibril. Ketika Rasulullah tanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, mal ikhlas. Ikhlas itu apa? Kata malaikat Jibril, nanti ya Rasulullah aku akan tanya sama Allah. Aku akan tanya sama Allah. Ketika malaikat Jibril tanya sama Allah, ya Allah, mal ikhlas. Ikhlas itu apa ya Rasulullah? Ya Allah, dengarkan para hadirin. Ini ilmu hakikat dan thariqah ini. Ya, yang diajarkan oleh beliau. Ketika malaikat Jibril bertanya, ya Allah, apa itu ikhlas? Allah mengatakan, ya Jibril, al-ikhlas sirrun min sirri. Al-ikhlas sirrun min sirri. Ikhlas itu adalah rahasiaku, kata Allah. Aku berikan kepada orang yang mau melatih dirinya dari niat yang baik, niatun solehah, dengan himmah aliyah, istiqomah, nanti akan muncul melatih diri menjadi orang ikhlas. Ikhlas itu para hadirin bisa muncul kalau kita melatih diri. Habib Idrus dari kecil melatih diri menjadi orang ikhlas. Makanya diberi oleh Allah rahasianya. Sirrun min sirri, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir para hadirin, yang beliau dapati dari guru-gurunya, beliau adalah seorang mursyid, ya. Inti dari ajaran Syadziliyah, Al-Imam Asy-Syadzili pernah mengatakan, maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kita pengen hidupnya selamat dunia akhirat, pengen apa enggak? Kita pengen bahagia dunia akhirat apa enggak? Pengen urusan kita beres semua, pengen apa enggak? Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili mengatakan, solahul abdi fi thalathati asya. Solahul abdi fi thalathati asya. Beresnya kehidupan manusia dunia dan akhirat apabila mengenal 3 hal. Mengenal berapa? Kalau tadi yang pertama saya sampaikan niatun solihah, himmatun aliyah, dan ikhlas, itu saya ambil langsung dari pola kehidupan Habib Idrus. Ya, kalau ini ajaran yang diajarkan, yang dianut oleh Habib Idrus dari Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Kalau ingin kita hidupnya beres, bahagia, selamat, menuntun kita menuju pintu surga, harus mengenal berapa? Mengenal berapa? 3. Ini dicatat dalam hati dan jadi acuan hidup kita. Kita dijamin akan selamat dunia akhirat. Ya. Sayyidina Syekh Abdul Hasan Syadzili memberi resep ini bukan sesuatu yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran, dari sabda-sabda Nabi kita Muhammad SAW. Malah kalau kita ngambil sendiri dari Al-Quran, kita tidak temukan. Kita ngambil sendiri dari ahaditsur Rasul, kita tidak temukan. Solahul abdi fi thalathati asya. Beresnya kehidupan manusia dunia akhirat apabila mengenal berapa? 3. Yang pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah artinya apa? Mengenal Allah, semuanya kita, betul, kita hidup dalam rangka ikhtiar. Kita hidup dalam rangka apa? Tapi yang menentukan siapa? Allah. Tenang hidupnya, lihat Habib Idrus.
Hidupnya begitu tenang karena ada ma'rifatullah. Tidak pernah kecewa beliau. Walaupun kasat mata murid-muridnya mungkin melihat ya apa yang diinginkan Habib Idrus tidak terwujud, mungkin satu saat kelihatannya kecewa, tapi tidak kecewa beliau. Ma'rifatullah, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Nanti kita kembangkan sendiri ya, ma'rifatullah. Setidak-tidaknya kita harus tahu bahwa annallaha muttasifun bikulli kamalin wa munazzahun an kulli nuqsanin. Allah itu bersifatkan sempurna segala-galanya dan Allah suci dari sifat kekurangan. Bahwa semua hidup kita yang ngatur siapa? Allah. Yang kedua, ma'rifatun nafsi, mengenal diri kita. Mengenal apa? Coba para hadirin kita renungi, kita mencoba untuk mengenal diri kita. Selama ini kita belum kenal diri kita. Siapa sih kita? Sebab ada satu hadis juga yang disampaikan oleh Al-Imam As-Suyuti mengatakan, man arafa nafsah arafa rabbah. Orang yang mengenal dirinya akan mengenal Allah. Orang mengenal dirinya akan mengenal Allah. Pelajari bagaimana cara kita mengenal diri kita. Pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal diri kita, yang ketiga ma'rifatud dunya, kenal dunia. Maaf para hadirin, kita dihidupkan oleh Allah di dunia sementara. Habib Idrus usianya hanya 56. Sekarang sudah pindah alam. Kita hidup di dunia sementara, nanti akan kembali ke alam akhirat. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur ini adalah tempat pertama kehidupan manusia di alam akhirat. Ini Rasulullah yang mengatakan. Terus apa arti sebuah kehidupan dunia? Dunia ini apa para hadirin? Pakar-pakar tafsir, tokoh-tokoh tasawuf termasuk Sayyidina Syekh Abdul Hasan Asyadili itu mengatakan bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat kita menanam. Dunia tempat kita apa? Orang kalau menanam pasti akan memetik apa enggak? Pasti. Di dunia menanamnya banyak, nanti di akhirat metiknya banyak. Di dunia menanamnya sedikit, di akhirat menanamnya sedikit. Di dunia enggak mau menanam, kira-kira di akhirat metik apa enggak? Di dunia menanamnya bagus, di akhirat metiknya bagus. Di dunia menanamnya jelek, di akhirat akan menanam jelek. Kalau Habib Idrus ini termasuk dalam satu riwayat ya, bahwa Habib Idrus adalah termasuk tuba liman mata wa yahya hasanatuhu. Orang yang jasadnya mati dikubur tapi pahalanya hidup. Berapa ratus ribuan orang yang hadir sekarang ini ya. Kenapa? Karena beliau mengenal Allah, mengenal dirinya, dan mengenal dunia. Para hadirin, terutama mengenal dunia ketika kita mencari rizki. Hati-hati kalau mencari rizki para hadirin. Dalam wasiatnya beliau mengatakan, la takun fi tolabika dunya kahati billail. La takun fi tolabika dunya kahati billail. Insya Allah bentar lagi saya ingin memberikan doa juga sama antum. Doa yang Rasulullah senang, doa ini dibaca oleh seluruh umatnya dari seorang sahabat yang seperti tadi dikatakan, ma'rufun fis sama majhulun fil ard. Dikenal di kalangan malaikat selangit, tapi tidak dikenal di dunia. Hati-hati kamu sekalian dalam mencari dunia, dalam mencari rizki. Jangan kamu sekalian mencari rizki seperti orang mencari kayu bakar di hutan tanpa membawa obor.
La takun fi tolabika dunya kahati billail. Hati-hati kamu sekalian. Jangan sampai dalam mencari rizki di dunia seperti orang mencari kayu bakar di hutan tidak membawa apa? Obor. Kapaknya dibawa. Ngerti kapak ya? Untuk memotong. Iya, dibawa kapak. Tapi obornya enggak. Masuk hutan, kesandung besar panjang. Disangkanya kayu jati. Pukul dengan kapaknya. Ternyata yang dipukul bukan kayu jati, ular yang besar. Kira-kira ularnya ngamuk apa enggak? Dilipat sama orang ini. Orang ini dilipat sama ular, mati. Gara-gara tidak bawa apa? Obor. Tapi orang yang kapaknya dibawa, obornya dibawa. Ketika kesandung besar, panjang, nanti dulu lihat ini apa? Oh, ular. Cari kayu yang bagus. Karena bawa apa? Obor. Obor kita dalam membedakan yang halal dan haram adalah ilmu. Habib Idrus tadi diawali dari ilmu para hadirin. Maaf, orang tokoh-tokoh tasawuf mengatakan orang yang mencari rizki tanpa punya ilmu, halal plus haram plus, halal plus haram, itu bukan manusia, itu celengan. Bapak Ibu tahu celengan apa enggak? Yang buat nyimpen uang. Kan ada celengan yang dibikin dari tanah ya, seperti macan. Lihat apa enggak? Atasnya ada apanya? Lubangnya untuk cari untuk masukkan uang. Maaf, celengan bisa ngomong apa enggak? Dimasuki uang halal, jazakumullah khair, halal. Ada enggak celengan ngomong? Enggak ada. Dimasuki uang haram, stop, ini haram. Ada enggak celengan gitu? Celengan halal plus haram plus. Orang yang cari harta tanpa mengenal dunia, ma'rifatud dunia, akan seperti apa? Celengan kalau sudah penuh diapakan Pak? Iya, kalau bahasa Brebesnya dibopok gitu. Ngerti ya? Dipecah. Mecah celengan itu halus apa kasar? Kasar. Tidak ada dilus-lus celengan, tidak ada. Dibanting itu celengan. Itu kata tokoh-tokoh tasawuf, ketika orang yang tidak mengenal halal haram, halal plus haram plus, ketika mati orang nganggep dia manusia, dimandikan, dikafani, disolati, dikotong, dibawa ke kubur. Malaikat mungkar nakirnya mengatakan, sebentar lagi celengan akan datang, sebentar lagi celengan akan, kira-kira ditanyai man robuka apa enggak? Enggak. Langsung diapakan? Dibopok. Hati-hati, jadilah manusia, jangan jadi celengan. Kun tolibal istiqomah wala takun tolibal karomah. Saya tadi janji, ya Habib, enggak apa-apa, ana ngasih doa. Ini doa dari guru saya, almarhum al-maghfurlah Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmatal abrod, dalam kitab hadis Nawadirul Usul lil Imam Al-Hakim At-Turmudi. Al-Imam Al-Hakim At-Turmudi meriwayatkan, satu saat Rasulullah kedatangan seorang tamu. Tamunya bernama sahabat Abu Dzarrin. Sahabat Abu Dzarrin. Iya. Maaf Bapak Ibu, namanya sahabat siapa? Kita insya Allah ngucap namanya saja dapat barokah. Apalagi kita kenal riwayat doa ini dari sahabat Abu Dzarrin. Insya Allah hidup kita barokah semua. Insya Allah kita tetap menjadi manusia yang bisa membedakan halal dan haram. Rizki kita lancar, barokah insya Allah. Ketika Rasulullah sedang berbincang-bincang dengan sahabat Abu Dzarrin, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril melihat Rasulullah, Rasulullah melihat malaikat Jibril melihat sahabat Abu Dzarrin, tapi sahabat Abu Dzar tidak melihat malaikat Jibril karena manusia biasa. Rasulullah ngerti bahwa
sahabat Abu Dzar tidak melihat malaikat Jibril. Maka Rasulullah ingin memperkenalkan supaya malaikat Jibril kenal dengan sahabat Abu Dzar. Rasulullah mengatakan, ya Jibril, ata'rifuna Abu Dzar? Jibril, sudah kenal belum dengan sahabatku ini Abu Dzar? Shallu ala Nabi Muhammad. Jawabannya mengejutkan, Pak. Ketika Rasulullah mengatakan, Jibril sudah kenal nih dengan sahabatku Abu Dzar? Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, anna Abu Dzar hada a'rafu fis sama minhu fil ard. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini sahabatmu Abu Dzar, seluruh malaikat di langit, ahlus sama mengenal. Kalau di bumi memang sahabat Abu Dzar tidak banyak dikenal. Ini namanya ma'rufun fis sama, majhulun fil ard. Kemudian Rasulullah bertanya, limada ya Jibril? Terkejut Rasulullah. Kenapa malaikat Jibril? Kok sahabatku Abu Dzar ini lebih dikenal di malaikat daripada di dunia? Malaikat Jibril mengatakan, sebab sahabatmu Abu Dzar ini tidak pernah tinggal sholat jamaah, selalu jaga lisan. Lahu du'aun asyru kalimat. Ini sahabatmu Abu Dzar punya doa satu, tapi isinya 10 permohonan. Punya doa satu, tapi isinya 10 permohonan. Spontan Rasulullah bertanya kepada sahabat Abu Dzar, ya Abu Dzar, alaka du'aun asyru kalimat? Apa kamu punya doa isinya 10 kalimat Abu Dzar? Kata sahabat Abu Dzar, betul ya Rasulullah, itu dari engkau semuanya, hanya aku gabung-gabungkan. Kata Rasulullah, coba baca, aku pengen dengar. Dibaca sama sahabat Abu Dzar, nanti saya baca ya. Ketika dibaca sama sahabat Abu Dzar, Rasulullah pengen seluruh umatnya baca doa ini. Bahkan Rasulullah mengatakan, orang umatku yang baca doa ini minimal 1 hari 1 kali. Tapi para ahli hadis mengatakan dianjurkan setiap ba'da sholat, dibaca setiap ba'da sholat 1 kali. Orang yang rutin baca doa ini setiap habis sholat 1 kali, imannya tambah kuat. Imannya tambah kuat. Apalagi yang disampaikan Habib Idrus, ke depan ini bakal Masya Allah, harus ada benteng. Harus ada apa? Benteng. Imannya tambah kuat. Orang yang baca doa ini 1 kali setiap habis sholat, ilmunya bakal manfaat. Ilmunya bakal apa? Orang yang baca doa ini 1 kali setiap ba'da sholat, setiap sholat hatinya akan khusyuk. Jujur saja Bapak Ibu, kita kalau sholat banyak khusyuknya apa banyak menggelambiarnya kira-kira? Insya Allah diobati dengan doa ini. Amin. Kemudian Rasulullah mengatakan, orang yang baca doa ini 1 kali setiap habis sholat, terhindar dari berbagai bencana. Orang yang baca doa ini setiap habis sholat 1 kali, tangannya di atas terus. Kalau di atas berarti memberi apa meminta? Kalau memberi berarti mampu apa enggak? Makanya saya namai doa anti miskin. Doa anti miskin, insya Allah. Ketika Rasulullah sedang menerangkan, malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, al jannatu mushtaqatun ilaih. Ya Rasulullah, surga rindu kepada orang yang baca doa ini. Allahumma ja'alna minhum. Isinya 10. Coba dihitung, saya baca. Allahumma inni as'aluka imanan daima, wa as'aluka qalban khasyi'a, wa as'aluka ilman nafi'a, wa as'aluka yaqinan shadiqa, wa as'aluka dinan qayyima, wa as'aluka al-afiyah min kulli baliyah, wa as'aluka tamamal afiyah, wa as'aluka dawamal afiyah, wa as'aluka syukra alal afiyah, wa as'aluka al-ghina anin nas. Kira-kira kalau saya baca 3 kali, apal enggak Pak? Enggak apal. Kalau ada tulisannya bisa baca ya? Bisa ya? Saya bawa tulisannya. Karena Rasulullah kepengin umatnya baca doa ini, maka saya kemana saja bawa doa ini, mewujudkan keinginan Rasulullah mudah-mudahan. Amin. Dan ini barokahnya haul Habib Idrus. Habib Idrus akan senyum kalau murid-muridnya baca doa ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya.
Para hadirin yang sudah punya, dilihat tulisannya, saya mau baca ya. Kalau saya baca, dengarkan. Kalau saya berhenti, Bapak Ibu yang membaca. Siap? Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka imanan daima wa as'aluka qalban khashi'a wa as'aluka ilman nafi'a wa as'aluka yaqinan shadiqa wa as'aluka dinan qayyima wa as'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa as'aluka tamamal afiyah wa as'aluka dawamal afiyah wa as'aluka syukra alal afiyah wa as'aluka al-ghina anin nas. Ini kalau dihitung as'alukanya 10. Habib Noval, Habib Dia, dan Bapak Ibu semuanya, saya ijazahi doa ini. Dan saya ijazahi Bapak Ibu semuanya bisa mengijazahi pada orang lain. Fotokopi sebarluaskan, akan menggembirakan Habib Idrus insya Allah. Mudah-mudahan walaupun singkat yang Al-Fakir sampaikan membawa manfaat dunia akhirat. Semuanya kita akan mendapatkan inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mewujudkan ajaran-ajaran Habib Idrus dan bisa mewujudkan amaliyah-amaliyah, terutama zikir-zikir yang diajarkan oleh Habib Idrus, sehingga kita akan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.